Pemirsa, sebelum kita mengawali diskusi, kita akan lihat bersama hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan lewat media sosial mengenai apakah etika pimpinan mempengaruhi integritas anggotanya, dan yang kemudian mengatakan tidak ada 9%, sementara 91% mengatakan iya. Artinya responden sebagian besar mengatakan bahwa etika pimpinan ini sangat mempengaruhi integritas anggotanya. Saya akan ke Prof. Muji terlebih dahulu mengenai etika kepemimpinan ini seperti apa, Prof? Jadi yang selama ini difahami oleh kita, itu moralitas atau etika itu menjadi dasar dari hukum. Lalu kalau ditanya mengenai kepemimpinan ini, itu kata dan perbuatan harus sama. Ya. Kita mengusahakan supaya satu kata dan satu perbuatan sama. Konsistensi. Gitu. Konsistensi. Lalu yang kedua, kalau hati nurani mengatakan iya, juga iya, harus sama dengan iya. Tapi menjadi complicated, menjadi bermasalah ketika si pribadi itu dalam struktur, dalam lingkungannya. Apakah hati nuraninya itu tetap dia suarakan atau ikut dalam struktur? Ekosistem sangat berpengaruh ya, Prof. Iya, apalagi kalau sekarang partai-partai politik berkoalisi untuk mendukung salah satu, dan mereka sebenarnya orang-orang rasional kan, pemimpin partai politik itu. Lalu kalau mereka lalu menyetujui yang sebenarnya secara hati nurani dan logika, pikiran kita, ini nggak benar itu. Itu yang membuat katakan kemerosotan untuk itu. Tapi kalau saya mau bilang, memang yang dikatakan oleh suara hati dan hati nurani dan integritas itu, lalu pertanyaan pada kita semua, apakah tradisi yang semua orang lalu akhirnya diam, ya, atau silent majority, padahal tahu bahwa itu benar dan salahnya itu, karena tidak disuarakan, atau di medsos sekarang yang disuarakan post-truth itu adalah hoax, mobs, yang tidak benar disuarakan terus, lalu seakan-akan yang benar hilang. Nah, di situ tantangannya saya kira. Lalu kembali lagi ke soal integritas pemimpin, saya kira kita bisa punya banyak itu. Tapi itu tadi, di bawah itu. Dan asumsi kedua, seakan-akan moralitas itu karena tidak kelihatan, lalu dianggap saja, dan yang dipandang adalah hukum. Padahal kalau kita lihat produk-produk hukum yang dibuat oleh DPR, coba dicek. Undang-undang yang muncul sekarang ini, semuanya nih, yang diketok palu itu, apakah benar? Nah, itu kan mengandaikan pada masing-masing anggota DPR, dan itu ditentukan oleh partai politik. Kalau partai politik bersekutu bersama untuk mengatakan yang sebenarnya menurut kepentingan mereka, ya sudah. Jadi yang sekarang terjadi adalah konflik antara kepentingan, interest, melawan value atau nilai. Oke, dengan dua kondisi seperti itu, artinya bagaimana menurut Anda membangun tradisi integritas? Apakah ini akan menjadi sebuah tantangan yang memang akan sulit jalannya? Atau akan seperti sulit. apa? Akan sulit, tapi asa atau harapan masih ada terus. Dan kalau ini terus dan orang melihat di medsos itu, tadi post-truth itu yang benar kan lalu menyelam, terselam gitu loh. Ya, post-truth artinya ya yang benar katakan benar. Jadi contohnya begini, kalau ada informasi malam ini bahwa di Gedung Kesenian Jakarta ada informasi bahwa ada pertunjukan teater mandiri. Ngeceknya apa? Kita mudah. Google, lalu tinggal acara di sana. Kalau enggak, ya enggak betul tuh. Tapi kalau ada orang menyuarakan terus bahwa di sana ada acara itu, ya itu. Maka saya mau mengatakan
saat sekarang setiap orang harus verifikasi, harus ngecek betul Ya. untuk terus itu. Nah, kembali kepada soal integritas, ketulusan. Oke. Lalu hati nurani itu penting sekali untuk itu. Ya. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.